Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu Tuhan Yesus, kami mengucap syukur padamu Tuhan, karena Engkau masih memelihara hidup kami 1 minggu lagi Tuhan. Yaitu jikalau kami masih ada sampai dengan pagi hari ini, itu semua karena kasih dan kemurahan-Mu bagi hidup kami Tuhan. Tuhan, sebentar kami ingin datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan merasakan hadirat-Mu dalam hidup kami Tuhan. Biar kiranya Kau berkenan atas ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Kau hadir di atas setiap pujian penyembahan kami, dan juga jalani ibadah ini sampai dengan akhirnya Tuhan. Kami memohonkan penyertaan yang daripada Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat umat-umat-Mu, teman-teman kami yang belum hadir Tuhan. Biar kiranya Kau percepat langkah mereka tibakan di rumah Tuhan dengan selamat Tuhan, supaya kami dapat bersama-sama memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita mau datang ke hadirat Tuhan dengan lagu penyembahan kita yang kita mau katakan, kami bawa korban syukur kami Tuhan saat kami masuk ke hadirat-Mu. Masuk ke hadirat-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Tersungkur dan sembah.
dengan syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik dalam kehidupan kita, amin saudara. Sebab hanya Engkau Tuhan, satu-satunya harapan, kekuatan, masa depan dalam hidup kami. Hanya Engkau Tuhan, juru selamat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dengan apa kami balas setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, selain dengan pujian dan penyembahan dari dalam hati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Kami akan dengarkan firman-Mu Tuhan. Hati kami siap untuk menerima dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkuasalah dalam kehidupan kami Tuhan melalui firman-Mu. Sebab Engkaulah perisai di dalam kehidupan kami. Perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku, Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisai dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Engkaulah perisaiku. Inilah yang menjadi pengakuan dalam hati kami Tuhan. Saat badai hidup bahwa Engkaulah perisai dan kekuatan di dalam kehidupan kami. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku,
dalam doa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang kepadamu dengan ucapan syukur bahwa sesungguhnya hari ini Engkau adakan, bahwa sesungguhnya hari ini kami masih hidup, bahwa sesungguhnya hari ini kami masih bernafas, masih ada tempat tinggal, masih ada rejeki yang kami makan, ada sanak saudara yang kami kasihi, dan semua adalah anugerah. Kami percaya karena Engkau masih punya banyak rencana dalam setiap kehidupan kami. Sekalipun kami datang dengan segala kekurangan, segala kelemahan kami, mungkin kami merasa gagal. Tapi hari ini Tuhan, kami berdiri di hadapan Engkau adalah karena kekuatan yang Engkau berikan. Juga karena Engkau yang mengasihi kami dan tidak pernah berhenti untuk terus menjagai kami. Inilah ucapan syukur. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami datang kepadamu pada hari ini, bukan suatu kebetulan, tetapi Engkau sendiri yang datang untuk memanggil kami, karena Engkau ingin memberkati kami dalam suatu ibadah kebersamaan ini. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Biar kiranya segala puji, hormat, dan sembah kami naik ke hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Saatnya Engkau yang berbicara bagi kami. Firman-Mu adalah kebenaran. Firman itu adalah Engkau sendiri. Dan firman itu berbicara khusus kepada kami secara pribadi. Sebab Engkau yang paling tahu tentang kami. Engkau yang paling mengerti tentang keadaan kami. Dan Engkau Allah yang besar, yang mengasihi dan yang kenal kami secara pribadi. Dan hari ini Tuhan, ini adalah hari-Mu untuk memulihkan kami. Dan hamba-Mu ini Tuhan hanyalah juru bicara-Mu saja. Oleh sebab itu teruslah dalam pengurapan-Mu. Dan jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu. Bukankah Engkau kenal dan mengasihi kami secara pribadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tetap sehat, tetap semangat. Sudah terbiasa pakai masker? Ya nggak apa-apa, pakailah terus. Toh buat kesehatan kita juga bukan? Dan lebih sehat, lebih semangat. Kita percaya bahwa Tuhan akan terus memulihkan kita. Dan kita mempercayai bahkan lebih baik Dia yang akan buat secara pribadi kepada setiap kita. Hari ini kita akan baca Mazmur pasal yang ke-46. Mazmur pasal 46, demikian firman Tuhan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah. Sekalipun gunung-gunung guncang di dalam laut. Sekalipun ribut dan berbuih airnya. Sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah kediaman yang maha tinggi. Disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Sampai di situ dulu Bapak Ibu Saudara-saudara. Pada hari ini kita membaca bersama-sama apa yang dikatakan oleh Mazmur pasal 46 bahwa Allah itu tempat perlindungan dan kekuatan bagi kita. Ya, tempat perlindungan. Apa sih tempat perlindungan? Suatu tempat yang kita berasa nyaman. Suatu tempat yang benar-benar terlindung. Iyalah namanya juga tempat perlindungan. Dari apa? Dari berbagai-bagai. Apakah angin ribut, goncang, segala binatang-binatang yang jahat mungkin, dan kita berlindung bagaikan seekor burung kecil berlindung dalam suatu lubang batu yang kuat, yang kokoh. Kira-kira mungkin kalau kita gambarkan secara bebas seperti itu barangkali ya. Jadi Allah yang besar, Allah yang kuat, dan itu merupakan tempat perlindungan. Bukan cuma tempat perlindungan, bagaikan ada suatu tempat di mana ada aliran-aliran air. Jadi ada kehidupan, ada sukacita, ada pertumbuhan, ada sesuatu yang dihasilkan. Dan itu ada Allah di dalamnya. Luar biasa.
bahwa Allah ini tempat perlindungan. Bagaimana dengan kau, dengan kita semua? Apakah Allah juga merupakan tempat perlindungan bagimu? Bagiku? Bapak Ibu Saudara-saudara, suami dia itu tempat perlindungan bagi istrinya. Dia akan menjaga, akan menaungi, membuat istrinya itu jadi tentram dan juga anak-anaknya. Si suami, dia akan bekerja, akan dibuat jadi bahagia, jadi nyaman, jadi tentram, bagaikan tempat perlindungan. Apalagi Tuhan terhadap engkau. Dia bagaikan tempat perlindungan. Pertolongannya sangat terbukti. Itulah Tuhan yang hari ini kita akan renungkan. Dia adalah tempat perlindungan. Berikutnya yang ketujuh. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang, yang memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Artinya, ada peperangan, ada musuh. Bumi tempatnya air mata. Itulah bumi. Hari ini kita tertawa-tawa bersuka cita. Kita nggak tahu hari esok. Segala sesuatu ada waktunya. Ada waktunya lahir, ada waktunya untuk mati. Ada waktunya nanam, ada waktunya untuk mencabut yang ditanam. Itulah bumi. Ada peperangan, ada keguncangan. Walaupun tadi kita katakan Allah tempat perlindungan dan kita merasa nyaman dalam perlindungannya, namun bumi pun ada peperangan, ada guncangan di dalamnya. Bangsa-bangsa ribut katanya, ada kehancuran. Itulah bumi. Ayat yang ke-8 berkata, Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita adalah Allah. Yakub Selah. Pergi pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan, yang menghentikan peperangan dari sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta dengan api. Artinya, Tuhan tempat perlindungan. Kita merasa aman dalam naungannya. Ayat yang ke-7 dikatakan, bumi bisa perang, bisa guncang. 8, 9, 10 berkata, tapi ada Tuhan yang menjagai kita. Tuhan yang memberi pertolongan. Itu sebabnya jangan keluar dari kasih karunia-Nya. Itu sebabnya jangan undur cuman gara-gara hal yang sepele. Itu sebabnya harus tetap kuat. Itu sebabnya harus divaksin pakai firman supaya imun. Halo? Ada yang bertanya, saya katakan ini adalah ibadah. Ibadah. Bukan diskusi teologi ya. Bukan diskusi-diskusi yang viral. Bukan. Ini adalah ibadah. Karena Tuhan akan memberkati engkau dalam ibadah. Dan hari ini dia katakan Tuhan adalah tempat perlindungan. Pemazmur bilang begitu. Ya, Tuhan adalah tempat perlindungan bagi kita. Sekalipun bumi goncang, ada peperangan, Dia memberikan pertolongan. Ayat yang ke-11. Diam dan ketahuilah bahwa Aku adalah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa di bumi. Dari semuanya itu membuat kita menyadari apa artinya mengenal Allah. Membuat kita menyadari apa artinya bersekutu bersama-sama dengan Dia. Membuat kita menyadari mengenal
Allah sepenuhnya adalah menyerahkan segala sesuatunya sepenuhnya. Bukan pasrah ya, tapi menyerahkan, memberikan kesempatan kepada Allah untuk bekerja. Sementara kita bersekutu dengan Dia dan terus dalam iman, dalam berjalan bersama-sama dengan Dia. Mengenal Allah berarti menyerahkan sepenuhnya pada Allah. Ada satu contoh yang akan kita baca, oke? 2 Tafarik pasal 20 ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mampu, karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Kita lihat ayat yang kedua, Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda untuk berpuasa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan dan teman-teman semua, kita tahu seorang Yosafat, seorang raja yang tiba-tiba menghadapi serangan yang begitu besar dari beberapa suku yang bergabung untuk menyerang dia. Dan firman Tuhan berkata, dia menjadi takut. Kenapa dia takut? Karena udah dihitung sama dia, kekuatannya itu tidak sebanding dengan kekuatan musuhnya. Lalu dia menjadi takut. Ya, habislah aku, hancur aku. Tetapi tidak begitu. Yosafat dalam keadaan seperti itu, lalu dia mencari Tuhan. Yang kita baca dalam doanya, ya Tuhan, bagaimana aku menghadapi laskar yang besar ini, yang aku sendiri tidak mampu. Dan dia berharap hanya kepada Tuhan. Itu sebabnya tadi kita katakan mengenal Tuhan artinya kita berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Contohnya Yosafat, betul-betul kejepit, kepepet, tidak berdaya. Musuhnya udah kompak nih semua nih, nyerang dia. Lalu Yosafat mencari Tuhan. Dan bukan cuma Yosafat, seluruh Yehuda. Dan seluruh Yehuda itu keluarga demi keluarga, suami, istri, anak-anak bersama-sama berdoa. Bahkan di ayat yang ketiga dikatakan juga berpuasa, mau menunjukkan suatu ketekunan, suatu kesungguhan bahwa benar-benar mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Tapi jangan cuma kalau lagi kepepet doang ya. Halo Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah contoh. Dan kita tidak baca sepenuhnya, karena kalau kita baca semua, kita uraikan, nggak selesai-selesai sampai sore berjam-jam kan. Dan kau bisa lanjutkan baca di rumah ya, bagaimana akhirnya Allah yang berperang bagi mereka. Artinya Allah yang melawan dan Yosafat mendapat kemenangan. Itu satu contoh bahwa mengenal Allah artinya menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Dan tadi kita katakan diam, ketahuilah, begitu ya, ayat yang ke-11 bukan? Dan Yosafat adalah contoh teladan bagi kita. Ketika kita menghadapi sesuatu ya yang menurut kita ini bukan hal yang biasa-biasa begitu ya. Menurut kita, oh yang ini mah beda nih, aku sudah gak kuat lagi nih. Jangan lalu kau berdoa, Tuhan, di mana Engkau? Berikan kuasamu.
Atau Tuhan, coba kau singkirkanlah, yang ini aku sudah tidak kuat lagi. Cobalah robah mindsetmu, cara berpikirmu, imanmu. Coba kau katakan, Tuhan, berikan aku kekuatan agar aku bisa mengatasi semua ini. Memang aku lemah, memang aku nggak berdaya. Itu kayak si Yosafat tadi bukan? Tapi aku percaya Engkau lebih besar dari masalah yang aku hadapi. Dan kau akan lihat bahwa Tuhan bekerja bersama dengan engkau. Dan yang terakhir, ayat yang ke-12 tadi. Mazmur 46 ayat yang ke-12. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita adalah Allah Yakub. Dan Mazmur pasal 46 menutup mengatakan, Tuhan semesta alam menyertai kita. Menyertai engkau dan aku, menyertai kita semua. Jadi Dia adalah tempat perlindungan yang sesungguhnya. Dia adalah tempat perlindungan lahir batin buat kita yang percaya. Menjadikan kita tenang, membuat kita tetap bersuka cita. Dan Tuhan terus akan memelihara dan memberkati kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tutup firman Tuhan dan bersama-sama kita berdoa dalam ucapan syukur. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena pada hari ini kami bersama-sama dengan umat-Mu dalam suatu ibadah di mana kami percaya Engkau sendiri memberkati kami dalam ibadah. Dan Engkau sekali lagi memperdengarkan suara-Mu, memberikan keyakinan bahwa Engkau adalah tempat perlindungan kami. Pertolongan-Mu, penyertaan-Mu sangat terbukti. Hari demi hari kami lewati, itu semua adalah anugerah dan pertolongan, penyertaan, mujizat, kesembuhan yang Kau berikan kepada kami, membuat kami menjadi lebih kuat, membuat kami jadi lebih imun, membuat kami lebih meyakini bahwa Engkau Allah yang Maha Kuasa, tetapi Engkau juga Allah yang setia, yang selalu bersama dengan kami. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat kemenangan yang Kau berikan. Adalah waktu yang paling indah, waktu yang terbaik, saat-saat yang paling bersuka cita ketika kami bersekutu dengan Engkau, bersama-sama dengan saudara-saudara kami seiman dalam suatu ibadah. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati kami. Engkau memberikan kami kekuatan untuk kami terus melangkah, menghadapi, membuat kami tangguh untuk dalam setiap permasalahan kami, menjadikan kami bukan cuma jadi menang, bahkan menjadi lebih daripada pemenang bersama dengan Engkau. Terima kasih buat segala firman-Mu Tuhan. Biar kiranya semua perkataan firman-Mu menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi setiap kami. Pada hari ini Tuhan, hari pertama di minggu ini kami mulai bersama dengan Engkau. Dan kami menyerahkan sepanjang minggu yang akan kami lewati dalam kekuatan-Mu, dalam penyertaan-Mu Tuhan. Apapun yang Kau percayakan untuk kami kerjakan, baik mereka yang berniaga, mereka yang berdagang, ataupun mereka yang bekerja di tempat pekerjaan mereka, ataupun anak-anak kami yang masih kuliah, yang masih sekolah, atau bahkan yang sudah tidak sekolah sekalipun, ataupun yang sudah tidak bekerja sekalipun, ataupun mungkin ada yang sedang mencari pekerjaan. Kami percayakan semuanya di dalam tangan-Mu yang kuat, di dalam tangan-Mu yang berlubang paku, di dalam tangan-Mu yang penuh dengan berkat, di dalam tangan-Mu yang penuh dengan damai dan sukacita. Itulah Engkau yang akan memberkati kami. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau yang lebih daripada tahu untuk setiap permasalahan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau sedang melakukannya bagi kami. Engkau yang memberikan kami kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini adalah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dan kami percaya Tuhan, bahwa Engkau yang bekerja, Engkau berikan kekuatan, Engkau yang menyembuhkan. Dan kami terima berkat Tuhan dengan sukacita, dengan iman, dengan ucapan syukur. Bersama-sama kita katakan,
Amin. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Bersehati sepikiran, tentukan tembok yang merintangi. Bekerjalah, mari kita bekerja. Junjung kasih dan karunia, gapai panggilan tertinggi. Tetaplah menyala, layani sesama, terus bertumbuh bersama. Dalam kasih kita bergerak bersama, memenangkan jiwa, menjadi harapan bagi dunia. Dalam iman kita akan menang bersama, beritakan namanya, bertumbuh dalam Kristus dan gerejanya. Bekerjalah, mari kita bekerja. Junjung kasih dan karunia, gapai panggilan tertinggi. Tetaplah menyala, layani sesama, terus bertumbuh bersama. Dan dua ikan. Lanjut. Tiga. Aku ada di kolam renang. Ikan lempel di dinding. Di cicak. Cicak di dinding. Diam merayap. Datang. Kita bergerak bersama, memenangkan jiwa, menjadi harapan bagi dunia. Dalam iman kita akan menang bersama, beritakan namanya, bertumbuh
Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku damailah dalam genggaman-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala